Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja yang pertama bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa jikalau kita hendak menghitung nikmat Allah maka tidak mungkin bisa kita hitung. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang sedemikian banyak. Dan kita harus sadar sepenuhnya bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ingatkan bahwa titipan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan kita punya LPJ, laporan pertanggungjawaban yang baik terhadap titipan dari Allah tersebut. Pastikan setiap nikmat adalah wasilah agar semakin tegak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda bahwa di antara orang yang sangat pantas menyesal adalah orang yang lewat satu waktu, setengah jam, 1 jam, 10 menit, ternyata dia lewati waktunya tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika lewat satu masa kok kita melakukan kegiatan yang tidak ternilaikan ibadah, maka orang inilah yang paling pantas menyesal. Dan Rasulullah menyebut, karena apa? Karena sesungguhnya ini tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bisa jadi yang tidak bermanfaat itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh, Bapak Ibu. Tapi kalau berlebihan melakukannya, maka termasuk orang yang menjadi tanda berpalingnya Allah dari yang bersangkutan. Sepedaan boleh nggak sepedaan? Boleh nih. Nyolong sepedaan dari pagi sampai jam 1 siang tiap hari. Ini masalah. Mancing boleh nggak mancing? Boleh. Tapi kalau sampai istrinya mengatakan, bapaknya mancing terus orang mulih-mulih, nah, ini tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Pasca Isya, pasca sholat Isya, sunahnya sare. Banyak orang zaman sekarang kemudian ngangkring. Ya mungkin 1-2 kali tidak apa-apa, tapi kalau tiap hari ngangkring sampai jam 11 malam, lantas bagaimana menyiapkan bangun malamnya? Ini dikatakan tahapan kelima setan menjerumuskan manusia itu adalah ini, yaitu membuat orang melakukan hal yang kurang bermanfaat untuk dirinya. Maka Rasulullah bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu malayaknih. Ini adalah hadis arba'in nomor 12. Min husni islamin mar'i, di antara tanda keindahan, keelokan Islam seseorang, tarkuhu malayaknih, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Jadi kalau kita ingin dikategorikan orang yang Islamnya baik, itu harus ada effort di dalam diri ini untuk mampu meninggalkan hal yang memang tidak perlu untuk kita. Boleh di zaman seperti sekarang ini, kita pegang HP itu sudah belayar kemana aja. Sering saya katakan kalau niat belajar jangan pakai HP. Kenapa? Niatnya belajar, yang dilihat linknya nggak tahu kemana-mana, tahu-tahu habis waktu. Ya. Makanya mempelajari ilmu agama khususnya, kalau bisa punya kitab-kitab walaupun kecil, hadis arba'in misalnya gitu. Itu kitab kecil nih, kalau yang matanya saja itu hanya 7.000 perak. Kalau sama sarahnya sekitar 50.000. Punyailah itu. Karena kalau kita pakai HP, walaupun di HP ada, tapi nanti ketika buka itu nanti nonton ini, nyekrol video pendek 1 menit, lihat status, terus akhirnya habis waktunya. Maka ingatlah hadis tadi, min husni islamin mar'i tarkuhu malayaknih. Di antara indah dan eloknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak perlu. Jangan pikirin kalau mau melakukan sesuatu, ini perlu apa enggak, ini manfaat apa enggak. Kalau melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka min alamati, inilah di antara alamat yang paling jelas, tanda paling jelas bahwa Allah sedang berpaling
dari jenengan. Jenengan sibuk dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Anak-anak muda nih, itu zaman sekarang nih, luar biasa godaannya. Saya juga punya anak yang SMA. Bukan saya melarang, nge-game itu makruh hukumnya. Nih. Makruh itu dibenci. Nih. Saya katakan ke anak saya juga nih, ini pengalaman yang masih suka nge-game. Ya nge-game boleh, tapi ada batas waktunya. Nih. Ada anak teman saya nih. Ya dia ibunya marah-marah melihat anaknya nge-game itu sejak SMP. Marah-marah, tapi kemudian dia menyadari bahwa memang zaman sekarang kondisinya berbeda. Akhirnya diarahkan di daerah, dia tetap nge-game, tapi tetap pada waktunya sholat dia adzan, pada waktunya sholat dia sholat. Bacaan Qur'annya tetap di atas 2 juz dalam sehari. Sekarang di ITB, alhamdulillah. Jadi memang tantangan kita di zaman sekarang itu luar biasa Bapak Ibu. Kita nggak bisa juga dengan marah-marah terus ke anak-anak kita, karena memang berbeda kondisinya. Maunya kita orang tua pakai dalil tadi, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, agar melakukan hal yang bermanfaat saja. Tapi kadang-kadang anak muda susah. Tapi kalau sampai jadi generasi rebahan gara-gara itu, ya sudah, hancur masa depan. Mudah-mudahan kita terlindung dari yang demikian. Bapak Ibu, itu kita belajar satu hadis ini, hadis Arba'in nomor 12. Sebenarnya rinciannya itu sangat panjang, karena kita waktunya terbatas, jadi dibagi-bagi. Kemudian pagi ini insya Allah, karena kita sudah menjelang Idul Kurban, maka pagi ini insya Allah saya menyampaikan tentang fikih kurban, sebagaimana saya diberi masukan oleh Takmir untuk menyampaikan hal ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita sekarang berada di bulan yang istimewa. Dalam satu tahun ada berapa bulan istimewa? 4. Dalilnya adalah Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Allah berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum," kata Allah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku, kata Allah, 12. Dari sejak dulu diciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Bulan Hijriyah maksudnya. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan-bulan istimewa. Para ulama menyebut bulan istimewa itu yang mana saja. Di Al-Quran hanya disebutkan minha arba'atun hurum. 4 itu yang istimewa. Yang mana? Di hadis dijawabnya. Kata Rasulullah, salah satu mutawaliyat. 3 yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satunya baina Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu Rajab. Nah sekarang kita di bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Sebentar lagi masuk Dzulhijjah. Orang Jawa mengatakan bulan besar. Makanya memang syariat Islam mengatakan yang namanya hari raya besar itu kapan? Ya besok itu. Semua di Indonesia agak kebalik kayaknya. Kalau Idul Fitri ramenya luar biasa. Padahal Id yang besar itu justru besok. Karena ini didahului oleh rangkaian proses yang luar biasa, yaitu ibadah haji. Nah, satu hal yang saya ingatkan pada panjenengan semua, ini karena waktunya terbatas, saya singkat-singkat, mudah-mudahan bisa ditangkap. Bahwa ketika hadir bulan Hurum, bulan istimewa, bulan yang disucikan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa bulan Hurum itu bulan di mana seluruh amal soleh itu dilipatkan pahalanya. Tapi sebaliknya, perbuatan buruk dilipatkan dosanya. Maka tadi di ayat dikatakan apa? Fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan sekali-kali di bulan-bulan itu panjenengan berbuat zalim. Karena dalam tanda kutip bodoh sekali kalau kita melakukan perbuatan buruk di bulan itu. Podo, elek, naudzubillah. Kalau jenengan lakukan di bulan Hurum, berlipat-lipat dosanya. Maka berhati-hatilah di sepanjang bulan-bulan Hurum itu. Dan kita berada di dalamnya sekarang. Jangan mau nesu, mikir. Mau berbuat hal yang aneh, mikir, dipikir betul. Ini dilipat-lipatkan dosanya. Sebaliknya, perbuatan baik dilipat-lipatkan pahalanya. Kita lari ke tanggal 1-nya sekarang. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam, yakni yaumul asr." Ini perhatikan betul ini. Ini bekal buat jenengan ini. Tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Dilakukan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh manapun, dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
Sebentar lagi, sebentar lagi. Sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Apakah bahkan kecintaan Allah terhadap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari itu lebih dicintai bahkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasul menjawab, na'am, betul. Walal jihadu fisabilillah. Bahkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun, Allah lebih cinta sekedar orang di hari itu mungkin senyum ke tetangganya. Sekedar mungkin sedekah 20.000. Sekedar mungkin nolongin anak yatim. Ketika jenengan lakukan di hari-hari itu, Allah cintanya melebihi cintanya seorang hamba yang jihad fisabilillah sekalipun. Masya Allah, bukan? Masya Allah. Rasulullah ngasih batasan. Apa yang senilai? Illa, kecuali rojulun, seorang laki-laki, seseorang. Kharaja bin nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali ada seorang yang pergi dari rumahnya membawa seluruh harta yang dia miliki, kemudian dia jihad fisabilillah, falam yarji min dzalika bisyai. Kemudian dia nggak kembali, artinya dia meninggal, dia syahid beserta seluruh hartanya yang baru semisal dengan cintanya Allah terhadap amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Luar biasa, betul itu. Luar biasa. Inilah pentingnya kita belajar, Bapak Ibu. Karena memang agama Islam ini mengajarkan tentang dimensi-dimensi, di antaranya dimensi waktu. Terserah Allah. Allah mau memberikan bagaimana, itu adalah haknya Allah, prerogatifnya Allah. Kenapa dibuat hari itu? Terserah Allah. Dulu waktu saya masih kecil sering diledek oleh teman-teman yang kebetulan beda agama. Gusti Allah mungkin kejem banget. Lah kenapa? Katanya kalau begini nggak sholat nanti dihukum di neraka jahanam, dibakar. Kalau kamu berbuat begini nanti kamu masuk neraka jahanam, dipukulin. Subhanallah. Jangan lihat. Bayangkan. Iya betul. Itu untuk mengancam kita agar efektif. Tapi sebaliknya di sisi lain, rahmat Allah begitu luas. Ada satu malam yang senilai dengan 83 tahun. Ada seperti tadi itu loh. Yang kalau jangan lakukan menghapus seluruh dosa. Jenengan pernah berdosa, lakukan kebaikan, hilang dosanya. Ras itu dihukum jenengan. Berarti luasnya rahmat Allah itu luar biasa. Nanti di tanggal 9. Di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa di hari itu, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bayangin, akan dihapus dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang. Iya, diancam neraka. Tapi ada hari-hari di mana jenengan melakukan satu aktivitas ibadah, terhapus seluruh dosa-dosa. Terhapus dosa artinya jenengan nggak terancam lagi masuk neraka kan? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi agama ini sudah mengajarkan hal yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, jenengan nanti contreng nih, mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Itu hari apa nih Pak? Kalau nggak salah Dzulhijjah tanggal 10 nya tanggal 17 ya. Gitu, resmi pemerintah kayaknya 17 ya. Kemungkinan Muhammadiyah kayaknya 17 sudah mengumumkan gitu. Ya berarti sekitar tanggal 6-7 gitu. Jadi nanti lihat di kalender, dicontreng. Ada 6 amalan nih, yang para ulama sebutkan terkait dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama puasa nih, puasa. Saya tidak perlu bahas lebih dalam tentang puasa. Intinya adalah as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan tanggung pahalanya. Artinya ini besar. Kapan mulainya? Mulai tanggal 1. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Itu sunnah. Kalau ternyata Ustadz saya sibuk, saya nggak bisa 9 hari, minimal 3 hari di awal bulan Dzulhijjah. 3 hari di awal bulan Dzulhijjah. Akan lebih baik kalau menyesuaikan dengan dalil Senin dan Kamis di awal bulan Dzulhijjah plus tanggal 9. Jadi kalau jenengan masih nawar, ketok 9 hari ketok ya abot. Itu minimal. Kalau wis kepaksa banget telung dino yo ora iso, tanggal 9 jangan lewat. Nggih. Soila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa yaumi Arafah di tanggal 9 itu, kata Rasulullah yukafiratu sanatal madiyah wal baqiyah. Hari itu puasa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Opo yo ora gelem. Gini apa nggih? Kok yo rugi men kalau nggak dilakukan. Maka di beberapa masjid yang sudah ngaji dengan saya, kebanyakan hari itu masjid mengadakan buka bersama. Rebutan hari ini yang ngasih takjil tuh.
Bayangkan pahala yang bakal didapat. Cuma senyum sama tetangga aja Allah cinta banget, apalagi ngasih bukaan di hari itu. Maka direncanakan hari ini. Tur yang membiayai jangan sendirian, ben urun kabeh, entuk pahala kabeh hari itu. Ya. Khusus tanggal 9. Direncanakan dari sejak sekarang, ibu-ibu khususnya biasanya pintar mengkoordinasi seperti itu, diadakan buka bersama tuh tanggal 9. Insya Allah akan memberikan manfaat besar buat kehidupan panjenengan semua, insya Allah. Di sejak tanggal 1. Ora iso Senin, Kamis, tanggal 9. Ora iso tanggal 9. Itu puasa. Kemudian yang kedua, zikrullah. Dalilnya umum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Ini dalil umum bahwa memang kita secara asal tiap hari suruh zikir, zikir pagi, zikir petang. Maka batas minimal di tanggal 1 sampai tanggal 10, zikir pagi dan zikir petang jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Dimulai dari ayatul kursi, kemudian kulhu falaknas, kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah, kemudian dan terusnya sekitar 20 bacaan. Batas minimalnya itu zikir yang rutin. Kemudian zikir khususnya adalah takbir. Takbir yang bagaimana? Takbir sebagaimana dengan takbir. Di sini biasanya pakai 2 atau 3, Pak? Biasanya pakai yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 apa 3? Di sini 3. 2 atau 3, dua-duanya dalilnya sahih. Jangan disoal, jangan bilang oh nek loro Muhammadiyah, nek telu NU. Bukan. Dua-duanya dari Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya betul. Dua-duanya dalilnya sahih. Nah, kapan mulanya? Sejak tanggal 1. Ini namanya takbir mutlak. Ingat, di dalam agama kita, saya pernah terangkan dulu di sini, ibadah kita tuh selalu dalam 2 keadaan, mutlak dan muqayyad. Mutlak itu terserah, nggak terikat dengan apapun. Tapi kalau muqayyad, qayyad itu artinya terikat. Takbir mutlak berarti takbir yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Silahkan sejak tanggal 1 jenengan baca takbir seperti tadi, seperti pada jalan takbir dimanapun. Para sahabat tuh di pasar-pasar sejak tanggal 1. Umar bin Khattab ke pasar dia takbiran. Wantun buatan. Itu tanggal 1 takbirannya sampean. Bukan yang di masjid ya. Yang mutlak. Dimanapun jenengan, di pasar lagi, masak lagi, ngapain jenengan takbir. Banyakin sejak tanggal 1. Kalau teman-teman udah ngaji semua enak, sambil ngobrol misalnya setelah ngobrol takbiran, bisa aja. Bisa aja. Sejak tanggal 1. Itu takbir yang mutlak. Kapanpun waktunya, dimanapun. Kemudian takbir yang muqayyad. Takbir yang terikat oleh waktu. Yaitu takbir setelah kita melaksanakan sholat berjamaah. Mulai kapan itu? Mulai subuh di tanggal 9 Dzulhijjah. Di hari Arafah itu. Di Indonesia sudah terlanjur mulainya ba'da maghrib. Gini pagi. Tanggal 9, Syekh Idul Adha baru maghrib pada takbiran. Sebenarnya sunahnya sejak subuhnya. Ini, sejak subuhnya itu yang sunah. Jangan mau lihat dalil tentang ini, akan ketemu pasti sejak subuhnya. Mungkin aneh-aneh ini Jabal Nur isu-isu takbiran. Ya itu sunnah. Menegakkan sunnah kadang-kadang dianggap aneh awal-awal. Jadi sejak tanggal 9 subuh. Kalau belum mau berani keluar ya minimal ba'da sholat, imam pimpin, setelah sholat subuh di tanggal 9 mulai. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik asar. 10, 11, 12, 13. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, maka di tanggal 13 asar dengan itu terakhir takbir. Ini dikatakan hari raya besar karena berapa hari itu takbirnya? 5 hari, masya Allah. Beda dengan Idul Fitri. Jadi ibadah yang kedua adalah takbir. Yang ketiga dan seterusnya saya langsung masuk yang paling utama. Karena waktunya terbatas. Kita masuk ke tanggal 10-nya. Rasulullah bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yaumun nahri ahabu ilallah azza wajal min hiraqatid dam." Kata Rasulullah, tidak ada hal yang lebih dicintai oleh Allah untuk amal soleh Bani Adam kita semua. Di hari nahar, di tanggal 10, di hari Idul Adha, min hiraqatid dam, dibandingkan dengan menumpahkan darah. Maksud menumpahkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban.
Jadi hari itu Bapak Ibu, yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seorang hamba menumpahkan darah. Maka setiap kita yang hadir hari ini, mintalah kepada Allah agar dimampukan untuk melakukan itu. Agar dimampukan untuk melakukan itu. Berarti sama-sama tahu kita nih, sudah tanggal 10 yang paling dicintai oleh Allah adalah kita ikut berkurban. Apa sih definisi berkurban? Adalah disembelihnya minan na'ami taqarruban ilallah. Disembelihnya hewan ternak untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian perhatikan betul ini definisi kurban. Dalam rangka apa? Taqarrub kepada Allah. DP ke Gusti Allah. Jenengan bayangkan, di dunia saja jenengan ketika ingin dapat privilege, kenyataannya jenengan harus DP kepada orang yang punya apa? Otoritas. Gimana bagi? Ketika jenengan ingin dapat kemudahan, jenengan akan DP kepada orang yang punya otoritas. Tentu saja DP yang baik, ya. Bukan DP seperti Mister siapa yang lagi di sidang sekarang. Sak keluarganya melu kabeh. Subhanallah. Nganti putu nih, nganti anak, nganti bojo nih, la ilaha illallah. Maksudnya DP dengan cara yang benar untuk dapat privilege. Nah, yang namanya kurban secara definisi itu. Nggih menika sebuah ibadah yang taqarruban ilallah, dalam rangka untuk benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan persoalan bagi-bagi daging Bapak Ibu. Jadi kan tahu sejarah kurban itu nggak ada urusannya dengan bagi-bagi daging. Adam alaihissalam di dalam Quran surah Al-Maidah 27. Wajlu alaihim naba abnai adam bil haq id qurba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Dua orang anak Adam berselisih karena masalah perjodohan. Gitu. Niku lak demen kembar. Siji pati ayu karo ganteng, siji ora pati oyok ganteng dijodohke disilang. Sing ganteng pengen itu sing ayu wae, padahal ini harus disilang. Hanya diperintahkan syariat kurban dulu. Korban itu diterima jikalau dimakan api. Diletakkan di lapangan, satunya hewan ternak, satunya gandum, kemudian dilalap api, diambil oleh Allah, diterima dengan diambil oleh api. Jadi nggak ada dibagi-bagi kayak sekarang. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan tahu sejarah Ismail alaihissalam, emang dibagi-bagi, nggak ada sejarahnya dibagi-bagi. Makanya ini persoalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, maka dibuat syariat yang bahkan dagingnya pun bermanfaat untuk dibagi-bagi. Tapi intisarinya jadi yang berkorban adalah taqarruban ilallah. Dengan taqarrub kepada Allah, itu tadi jenengan punya privilege di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang dekat bagaimana? Makanya pastikan jenengan mengusahakan bisa. Pertanyaan berikutnya, apa hukum berkorban? Apa hukumnya? Saya bacakan dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib hukumnya. Ini di sebagian mazhab. Jangan ditangkap dulu nih, karena ini pembahasannya panjang. Yang pertama mengatakan wajib. Dalil mengatakan wajib apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah salat Idul Adha maknya, dan sembelihlah. Ini kalimatnya kalimat perintah. Jangan perlu tahu di dalam Al-Quran dan hadis kalau sifatnya perintah itu hukum asalnya wajib, kecuali ada qarinah. Qarinah itu tanda yang menunjukkan derajat wajibnya turun menjadi sunnah muakkadah. Jadi kalau kita ada perintah asalnya wajib, di sini perintah disuruh sholat dan disuruh menyembelih. Ini menjadi dalil oleh ulama yang mengatakan wajib nek ngono. Gitu. Di mazhab Hanafi. Kemudian di antara dalil yang mengatakan wajib, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudohi fala yaqrabana musolana," kata Rasulullah. Sing sinten kemawon diberikan kelonggaran, kemampuan, walam yudohi, kemudian dia nggak mau berkorban, fala yaqrabana musolana. Ojo cerak-cerak kalau tempat sholatku, kata Rasulullah. Coba, ini kan kehinaan kalau kita nggak melakukan. Oh, mampu kok orang gelem korban, ojo cerak-cerak kalau tempat sholatku, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa perintah korban itu sangat ditekan. Dalil ini yang menjadikan sebagian ulama mengatakan wajib. Sangat dipahami sampai di sini. Tetapi jumhur
Jumhur itu berarti kebanyakan ulama, sebagian besar ulama mengatakan sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Jikalau panjenengan melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya jenengan diberi umur sampai tanggal 1 Dzulhijjah. Ngenjang sebentar lagi. Masuk maghrib berarti hilal kelihatan, jenengan masuk di bulan Dzulhijjah. Kemudian dikatakan wa arada ahadukum ayyudahi. Kemudian panjenengan yang hidup itu, yang masih hidup itu, jenengan yang masuk bulan Dzulhijjah itu, kok jenengan pengin, nah dikatakan macam apa? Wa arada ahadukum ayyudahi. Arada itu bukan perintah berarti. Jenengan berkehendak, jenengan pengin, jenengan suka melakukan hewan berkorban, maka dikatakan fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan potong kuku dan rambut. Di sini dalil ini menjadikan dalil sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah nggak perintahkan di situ. Adanya jikalau panjenengan ingin, berarti kan bukan perintah. Nek orang ingin, ya ora apa-apa maksudnya. Paham ya? Paham ya? Satu dalil sunnah. Yang kedua, Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua, radhiyallahu anhuma, mereka berdua suatu waktu tidak melaksanakan kurban. Kalau enggak, dia sudah beribadah dua kali. Untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kurban itu tidak wajib. Kalau terus-terusan mereka melakukan, khawatirnya dikatakan wajib. Jadi sekali lagi, ini dalil yang menunjukkan menjadi sunnah. Kata Rasulullah, 3 yang wajib buatku, sunnah buat panjenengan semua. Kata Rasulullah adalah awitru, an-nahru, dan sholatud duha. Itu wajib buat Rasulullah. Tetapi untuk kita tatawu itu sunnah. Jadi sholat witir, menyembelih hewan kurban, sholat duha itu sunnah buat kita. Ini pernyataan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sini para ulama menyimpulkan ini sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekan, mengingat Rasulullah juga bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Nek panjenengan memang mampu kok nggak mau melakukan kurban, maka jangan serak-serak kali tempat sholatku. Sekarang berikutnya, siapa yang dianggap mampu oleh syariat? Jangan-jangan kita termasuk yang mampu, kan gitu. Kalau kita mampu nggak mau kurban, masuk hadis tadi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mampu berkorban? Siapa Bapak Ibu? Coba jenengan pikirkan dulu. Saya mampu nggak? Sekarang Bapak Ibu, bicara mampu harus secara syariat, bukan diukur sendiri. Mampu menurut syariat adalah orang yang mempunyai kecukupan harta untuk menghidupi dirinya dan keluarganya satu atap yang ditanggung, dirinya beserta istrinya, anaknya atau keponakan yang satu atap yang ditanggung, per tanggal 10 hari Idul Adha sampai 3 hari berikutnya hari Tasyrik. Katakanlah jenengan punya kebutuhan harian misalnya 300.000 misalnya. Kurang oke betul? 500.000. Mau saya tuh 500.000, Ustaz. Ya 500.000. Berarti kalau jenengan punya 500.000, 4 hari 2 juta. Jenengan perkirakan sok tanggal sakmono katanya aku yo sin duwe sakmono. Kok jenengan masih punya sisa uang yang bisa untuk membeli hewan kurban minimalis, maka jenengan yang dikategorikan mampu secara syariat. Sekarang, sisa uang berapa di luar kebutuhan yang dianggap mampu? Kan itu pertanyaan berikutnya. Maka kita lihat beberapa hadis. Ini saya nggak detailkan karena waktu yang terbatas. Intinya ngaten. Yang pertama, Rasulullah membolehkan kurban dengan betina. Dzukronan am innasa. Mau betina, mau jantan, oke. Kenapa saya sebutkan ini? Karena betina lebih murah dari jantan. Gini bang, satu. Yang kedua, Rasulullah bersabda, jangan potong korban illa musinatan, kecuali dalam kondisi
repot, maka boleh jada'a minad do'ni, kata Rasulullah. Jangan potong hewan korban kecuali kalau dalam bahasa kita kecuali pun poel. Nek kepeksa ora popo. Jada'a ngisore adine musinah ya ora popo. Yang kedua, apa batas musinah? Musinah untuk domba gembel, apa saya namanya? Wedus gembel. Di sini menyebutnya apa? Domba nih. Kalau di sana kan kalau kambing Jawa ya kambing. Kalau di Cilacap nih, nek wedus gembel, yo gembel jenenge gitu. Dan di Cilacap jarang gitu nih orang apa korban pakai gembel itu jarang. Baru-baru ini aja. Dulu itu kalau pakai gembel dianggap nggak korban. Ini serius korban, ini mas oh gembel. Yeah. Tapi kalau di Jogja sudah lazim nih, dan memang boleh, memang bahkan bisa jadi lebih enak nih. Yeah. Nah, berapa dikatakan musinah? Usia minimal 1 tahun untuk domba. Kalau untuk kambing ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 1 tahun atau 2 tahun. Sapi 2 tahun, genap, berarti masuk ke 3 tahun. Onta 5 tahun ke atas. Nah sekarang, bagaimana jada'a minad do'ni? Jada'a itu umurnya 6 bulan sampai 1 tahun. Ini hubungannya dengan kemampuan. Kenapa? 1 wedok. Yang kedua, umur 6 sampai 1 tahun. Teman-teman saya banyak yang sudah usaha seperti ini. Kemarin juga sudah siaran. Untuk jada'a yang betina itu harganya pol 1 juta. Kalau yang jantan 1,2 juta. Itu rata-rata usia 8 bulan. Berarti Bapak Ibu, kalau jenengan punya uang senilai tadi untuk kebutuhan sehari-hari tadi, yaitu 2 juta, nek jenengan keperluan 500.000 sedinten. Kemudian jenengan kira-kira kok waktu itu jenengan punya uang 1,5 juta saja, jenengan termasuk yang sudah dianggap mampu secara syariah yang dikatakan oleh Rasulullah, man kana lahu sa'atun, jikalau panjenengan dianggap mampu walam yudhi, kok jenengan nggak mau korban, fala yaqrabana musallana, jangan dekat-dekat terhadap tempat sholatku. Silahkan diukur sekarang oleh jenengan sendiri, apakah saya termasuk yang mampu atau tidak. Sepertinya banyak yang mampu sepertinya. Gini apa masih ada waktu sekarang. Kalau jenengan mau beli kambing masih ada waktu. Kemarin saya ngisi di salah satu tempat di daerah Jojoran sini, dekat sini. Itu menyampaikan bahkan di masjid itu jumlah kambing yang mau disembelih kapan aja, warganya tuh baru memberitahu sehari sebelumnya. Saya malah kaget. Lihat panitianya nggak ada panitia Ustadz. Langsung hari itu juga berapapun jumlahnya kita siap. Subhanallah, saya malah baru tahu ada masjid begitu Pak. Ada masjid yang nggak punya kepanitiaan tapi bisa rampung apa? Kalau nyembelih sapi 3 bisa katanya. Berapa jumlah kambing biasanya? Biasanya mendadak sehari sebelumnya sekitar 40 kambingnya. Sapinya biasanya sekitar 2 atau 3. Oh, bayangin. Saya juga malah baru tahu ada tempat begitu, saya baru tahu. Karena setahu saya kebanyakan panitia itu jauh hari, minimal 1 bulan sebelumnya. Tapi itu urf, masya Allah. Makanya saya rencana hari H mau ke sana, saya insya Allah pengen tahu kok bisa seperti itu. Masya Allah. Jadi itu berarti sekarang jangan ukur piyambak. Apakah saya termasuk yang mampu atau tidak? Kalau mampu, usahakan. Karena ini taqarruban ilallah, maka jangan dibandingkan dengan beli HP dan lain sebagainya. Mana mau beli HP kok? Nggak masuk Bapak Ibu. Saya lagi nabung untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Orang rampung kalau begitu. Gini apa eman terus, ini untuk takarub, untuk DP kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ada hal yang sangat penting ketika teknis pelaksanaan di hari H. Yang pertama, persoalan menyembelih. Hati-hati memilih jagal harus orang yang sholat. Walaupun ini diperdebatkan di kalangan para ulama, tapi yang mu'tamad di sebagian besar madzhab, mu'tamad itu yang dipilih lebih pas di sebagian besar ulama, adalah tidak sah sembelihannya dilakukan oleh orang yang tidak sholat. Dalilnya sangat panjang, ada 10 dalil. Tentu saja saya tidak bisa sebutkan di sini, 10 atau 11 dalil. Di antaranya adalah kata Rasulullah yang membedakan antara aku dengan orang non-muslim adalah tarkus sholat, adalah meninggalkan sholat. Jadi mungkin berpikir, kenapa kok sembelihan orang yang nggak sholat itu nggak sah? Bapak Ibu, secara dalil bahkan di sini
sak perumahan, sak lingkungan perumahan muter sini, orang Islamnya nggak ada satupun yang bisa nyembelih misalnya sing ono wong non muslim tok sing pinter nyembelih, itu jenengan malah masih sah sembelihannya, ya. Tapi kalau orang yang nggak sholat malah nggak sah. Kenapa? Karena orang nggak sholat itu dianggap orang yang tidak punya agama, ya. Islam yututu wong sudah tarku sholat, sudah meninggalkan sholat, maka pastikan jenengan ketemu jagal yang betul-betul sholat, dan jagalnya adalah pilot sekaligus co-pilot. Maksudnya bagaimana? Jangan begini, ada jagal mengatakan kue sing dongo ya Pak, kaum aku sing nyembelih, itu nggak sah. Paham Bapak Ibu? Bisa jadi nggak? Aku pintar nyembelih, ini orang iso dongo, sing dongo jenengan nih bah kaum nggih, ditongani. Ini kan kali buatan sah sembelihanipun. Ya. Maka ini bagian yang penting. Kemudian, bagaimana nasib kulit dan yang semisal teklik dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Sing sinten kemawon menjual kulit, jilda itu kulit nih, atau bagian-bagian yang lain dari hewan kurbannya, fala udhiyatalahu, maka dia dianggap tidak berkorban. Dianggap tidak berkorban. Maka ini penting panitia. Oke. Lantas bagaimana kalau kulitnya dijual oleh panitia jadi uang atau ditukar daging dikasihkan ke orang fakir miskin? Boleh. Kalau itu boleh. Yang tidak boleh adalah kulit dijual manfaatnya kembali ke pekurban. Contoh, saya jual kulitnya untuk bayar jagalnya, saya jual kulitnya untuk bayar ngupai panitianya, itu yang tidak boleh. Kata-kata man ba'a jilda, barang siapa yang menjual kulitnya, itu maksudnya. Termasuk di dalam hadis ini dikatakan termasuk jilalnya. Jilal itu aksesoris. Sapi kadang-kadang ada aksesorisnya, kluntung gini apa gitu. Oh jebule kluntung sama emas, regane 5 juta. Itu dijual kemudian dipakai untuk ngupai jagalnya, panitianya, mboten sah korban panjenengan. Paham sampai di sini Bapak Ibu nggih? Maka jangan sekali-kali menjual bagian dari hewan kurban kemudian digunakan untuk biaya operasional bagi kurban. Maka tadi saya tanya ke beliau, berapa urunannya? 3,5 juta kalau sapi. Sudah termasuk biaya operasional? Iya, sudah. Harusnya memang begitu. Kalau ternyata 3,5 juta dibelikan sapi yang pas, entek, tambahlah pekorban untuk membiayai jagalnya. Sekarang, bolehkah jagal mendapatkan bagian dari hewan kurban? Kepalanya kah? Atau sampilnya kah? Atau tekliknya kah? Dia boleh menerima sebagai status hadiah. Ada 3 pembagian di dalam hewan kurban. 1 untuk fakir miskin, yang kedua untuk hadiah. Hadiah ini boleh untuk siapa saja termasuk bahkan disarankan non muslim. Kemudian yang ketiga adalah kita sepertiga. Bapak Ibu, ini bukan batasan, bukan kudu saya sebagai korban sepertiga. Nek lebih sidik lebih api, dibanyakin di bagian sedekahnya. Paham Bapak Ibu? Sepertiga itu bukan batasan maksudnya. Nek lebih oke sih sedekah, lebih bagus. Sekarang yang berhak menerima bagian yang pertama, bagian yang disedekahkan adalah fakir dan miskin. Sekarang pertanyaannya, apa definisi fakir dan miskin? Miskin adalah secara syariat, tentu saja artinya sangat luas, tapi di secara syariat, miskin adalah orang yang penghasilannya kurang dari 1. Contoh, jenengan kebutuhan 1 bulan 4 juta, penghasilan panjenengan 3,5 juta. Miskin atau miskin? Miskin karena penghasilannya yang kurang dari 1. Fakir, penghasilannya kurang dari separuh. Kebutuhan keluarga 4 juta, gajinya mung 1,5 juta. Niku fakir. Ini masuk di dalam sedekah. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 5 juta. Ini mampu, kaya. Karena ini sama-sama boleh menerima, tapi berbeda hukumnya. Ya, perhatikan. Kalau bagian pertama adalah bagian sedekah yang kepemilikan atas daging yang dikasih itu tamlik namanya. Tamlik itu kepemilikan penuh.
jenengan kasihkan kepada orang fakir miskin, setelah itu mau dia jual, mau dia hibahkan, mau dimakan, mau dikasihkan ke tetangga, silahkan kalau itu tamlik. Tapi kalau hadiah, maka hanya boleh dimakan dan disuguhkan, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual. Artinya, misalnya, ini terjadi Bapak Ibu, Ustadz, saya itu penjual daging. Kalau bulan-bulan kurban, hari kurban saya biasanya datang ke masjid. Saya bertanya, adakah yang mau dijual? Adakah yang mau dijual? Maka banyak fakir miskin yang jual dagingnya. Boleh kalau fakir miskin, tapi kalau ternyata yang menjual adalah bagian yang kedua orang yang dihadiahkan, orang yang mampu, nggak boleh. Karena kepemilikannya ghairu tamlik. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Maka beda Bapak Ibu antara kepemilikan tamlik dan ghairu tamlik. Kemudian apa bedanya? Tadi jagalnya mendapatkan apa berarti? Jagal insya Allah kebanyakan mampu nih, bukan fakir miskin insya Allah. Tapi kan bisa jadi juga, bisa jadi dia mendapatkan hak atas fakir miskinnya atau hadiah. Di tempat saya dulu jagalnya, ini salah pengertian nih. Saya ceramah waktu itu tentang bahwa jagal itu boleh diberi hadiah kepalanya, misalnya, atau apanya, silahkan. Ternyata kemudian fatwa di hari H, kata Ustadz Wahid bahwa jagal itu mendapatkan bagian kepala. Kepalanya gue jagal kabel lagi, salah pengertian. Saya datang ke lokasi waktu itu langsung di tempat saya, dulu waktu awal, 5 tahun yang lalu. Maksudnya, jagal itu boleh mendapatkan bagian, entah itu sodakoh kalau dia fakir miskin, atau hadiah kalau dia orang mampu. Boleh dapat misalnya kepalanya, misalnya apanya, silahkan. Kerelaan dari pekurban, misalnya saya kurban, saya menghargai jagalnya Pak, di samping jenengan mendapatkan upah sebagai jagal, monggo dibekto kepalanya. Itu kerelaan dari pekurban, silahkan sebagai hadiah. Apa bedanya hadiah dengan upah? Yang tadi itu yang nggak boleh ada sebagai upah. Ngupai panitia daging nggak boleh, nggak sah kurbannya. Adapun panitia dapat karena karena status tadi dia fakir miskin atau hadiah, bukan sebagai upah. Bedanya apa upah dengan hadiah? Podo-podo dikei, bedanya apa? Kalau upah itu perjanjian yang disepakati wajib ada, kalau tidak ada dosa. Kalau hadiah ada, alhamdulillah, nggak ada orang apa-apa. Paham ya? Panitianya orang apa-apa. Roh dalam masjid, apa-apa. Paham ya? Jadi jagal dibayar misalnya per sapi dibayar 200.000, itu adalah upah. Bagian upah inilah yang nggak boleh diambil dari hasil penjualan kulit dan lain sebagainya, termasuk jilalnya, termasuk seluruh aksesoris yang nempel. Kalau di Arab Saudi yang namanya aksesoris unta itu mahal Bapak Ibu. Di tempat untuk menempatkan itu mahal. Saya dipahami sampai di sini? Sudah nih? Jadi pembagian seperti itu. Sekarang pekurban. Aku untuk seperti lu, Ustadz, ini saya mau nambah lagi, boleh nggak? Saya bawa pulang tekliknya, saya bawa pulang ininya, itunya. Bapak Ibu, ini taqarruban ilallah. Jadi jangan mengambil lebih dari sepertiga. Kapan kita boleh mengambil lebih dari sepertiga? Di dalam keadaan yang ketiga. Keadaan suatu masyarakat secara syariat ada 3 keadaan, yaitu paceklik, sedang, dan turah-turah. Kalau dalam keadaan paceklik dan sedang, maksimal hanya sepertiga. Tapi kalau dalam keadaan turah-turah, kabeh wis kebagian, kabeh wis turah kabeh, maka pekurban boleh menyimpan sepertiga yang lain. Berarti boleh mendapatkan 2/3. Tambahan tadi tuh, saya mau minta tambahan ininya gitu. Tapi sekali lagi ingat yang kurban. Jangan dalam kata kurban ilallah. Maka kalau bisa sebagian besar disedekahkan. Kemudian kurban besok adalah kurban sunnah, sebagaimana sudah kita pelajari barusan. Tetapi ada kurban yang hukumnya wajib. Kapan kurban menjadi wajib? Ketika jenengan ikrar itu apa? Jenengan menjanjikan sesuatu untuk melakukan sesuatu, namanya apa? Ini anakku ketompo jadi polisi, aku tak nadar. Jadi kurban menjadi wajib ketika kurban nadar. Jenengan kemarin sukne anakku ketompo nugem, aku tak kurban. Itu menjadi wajib buat jenengan kurbannya, bukan lagi kurban sunnah.
tata caranya sama, hewan yang dipilih sama, tidak boleh cacat dalam 4 hal, tidak boleh cacat matanya, tidak boleh cacat kakinya, kemudian tidak boleh kurus sama sekali kurus, tidak boleh sakit, 4 sama. Akikoh, korban nadar, korban sunnah sama. Yang beda apa? Kalau korban wajib, jenengan nggak boleh mengambil bagian sedikit pun. Jenengan beserta keluarga jenengan nggak boleh mengambil sama sekali, harus disedekahkan seluruhnya. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau jenengan besok ternyata kurbannya kurban nadar karena sudah terlanjur nadar, maka menjadi seperti itu. Nadar itu boleh, tapi nggak bagus. Nadar itu dalam syariat disifati sebagai orang yang pelit. Kenapa pelit? Aku ngene iki, nek aku ngene iki, ngono lho. Niku lak pelit niku. Nggih, boleh, tetapi pelit kata syariat. Makanya jangan biasa nadar. Engko nek aku ketompo iki aku tak ngene iki. Ora usah nganggo syarat ngene iki wae. Gitu loh maksudnya. Paham nggih? Paham nggih? Jangan biasakan nadar. Sekali lagi nadar itu boleh tapi dikatakan disifat sebagai orang yang pelit. Kita nggak mau tuh dikatakan orang pelit. Gitu. Kemudian berikutnya, bolehkah menyembelih untuk orang lain yang masih hidup atau orang lain yang sudah mati? Ini sering ditanyakan. Boleh nggak? Saya menyembelihkan untuk si fulan masih hidup. Boleh nggak? Ini ada beberapa pendapat, tapi yang mu'tamad, pendapat yang kuat adalah tidak boleh kecuali ada izin dari yang bersangkutan. Nih, saya izin dulu kalau misalnya si fulan mau dikorbanin. Ini ngopo ya ono ya wong disembelih ki ono ora gelem. Aku tak izin jenengan yo. Jenengan tak korban. Gitu. Ini nggih. Tapi harus dilakukan. Jenengan harus benar-benar izin ke dia. Kalau nggak izin maka nggak sah kurbannya. Bagaimana dengan orang mati? Ada 2 pendapat besar. Yang satu mengatakan boleh secara mutlak, yang satu boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah wasiat dari si mayit. Dan ini yang diyakini di mazhab Syafi'i. Kalau jenengan di Indonesia mengakunya mazhab Syafi'i, maka jenengan termasuk yang mengambil pendapat bahwa tidak perlu berkorban kecuali dulu almarhum bapak kita, ibu kita wasiat, nek aku mati tolong dikurban keyo, maka jenengan boleh berkorban. Tapi kalau enggak maka tidak perlu berkorban menurut pendapat Imam Syafi'i. Tetapi di mazhab Hambali yang banyak orang Saudi sekarang pakai adalah boleh secara mutlak. Boleh jenengan menyembelih untuk orang mati, boleh juga mengambil bagiannya. Mengapa? Dalilnya adalah karena sodakotun jariyah, 3 yang tidak putus. Ketika Bani Adam meninggal, ini koto amaluhu illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Salah satunya adalah sodakotun jariyah. Sodakoh jariyah diantaranya adalah seorang anak menyembelihkan untuk orang tuanya. Maka monggo, kalau jenengan termasuk yang saya termasuk boleh, silahkan. Kemudian Bapak Ibu, seberapa ini sekarang? Saya tambah 1. Kurban itu adalah ibadah keluarga. Dengan catat ini. Kurban adalah ibadah keluarga. Artinya, kalau satu anggota keluarga sudah korban, maka seluruh anggota keluarga ini dapat pahalanya. Makanya tidak perlu kita tahun ini bapak, tahun sesu ibu, tahun sesu anak pertama, tahun sesu anak ketiga, wis rampung, wis ora korban meneh. Bukan ya. Korban itu ibadah tahunan dan ini ibadah keluarga. Cukup 1 dalam sekeluarga. Mau 2 boleh? Boleh. Tapi 1 pun sudah mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Apa pentingnya dalil ini Bapak Ibu? Ini terkait dengan kepemilikan dan keikutsertaan. Saya ulangi sekali lagi, jadi perhatikan betul ini. Ini sering salah ini masyarakat. Kepemilikan atas hewan korban kambing itu berapa orang? 1. Sapi berapa orang? 7. Itu kepemilikan. Tapi keikutsertaan itu tak terbatas. Sepanjang dia keluarga dan hidup satu atap ditanggung oleh yang bersangkutan, maka dia dapat pahalanya. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti Bapak Ibu, kalau seorang suami istri, kambing kepemilikannya berapa? 1. Suaminya kerja jadi pegawai negeri, ibunya kerja jadi karyawan swasta, sama-sama punya gaji. Kemudian tiba waktunya mau beli kambing, kambingnya sing apik yo Pak, regane piro? 5 yuto misalnya.
Lah aku duitnya mau untuk cuma punya uang 3 juta ibu, jenengan duit piro 2 juta, urunan yuk pak, urunan jenengan 3 juta ku 2 juta, boleh nggak? Boleh nggak? Tadi kambing kepemilikannya berapa orang? 1, nggak boleh, nggak boleh, karena kambing itu 1, kalau kambing 2 lah boleh. Bagaimana supaya jadi boleh? Akad. Istrinya mengatakan, Pak, niki akone kulo jenengan nggih. Paham? Sudah jadi kepemilikan suaminya baru dibelikan. Itu baru boleh. Ingat Bapak Ibu, Islam itu sangat bergantung ke akad. Jangan mengatakan, kamu omongan tok. Iya memang Islam itu sangat bergantung kepada akad. Jenengan jadi Islam karena mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Nek orang-orang yang ngomong mboten Islam jenengan, mboten sah salat jenengan. Gini apa nggih? Boleh berhubungan suami istri karena ada apa? Ada ijab kabul, misakon boleh, itu ikatan yang sangat kuat. Tanpa itu boleh nggak? Enggak boleh. Ucapan Bapak Ibu. Maka ucapan itu menjadi penting. Berarti anak SD 40 urunan 1 sewuan entuk domba 1. Kurban bukan? Bukan. Latihan kurban bukan? Bukan juga. Kelatihan kurban itu gini, oh petang yuto iki hatua untuk bulan tahun ini nggo yo jenenge yo ngger angger misalnya. Iki dadi duitmu yo, berarti kowe duwe silian karo aku 1.000 bocah 39. Itu baru namanya kurban atas nama angger. Paham ya? Karena kepemilikan 1. Saya dipahami sampai di sini? Dan 1 itu adalah menyeluruh untuk 1 keluarga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan tambahan. Masih banyak. Saya mengumpulkan sekitar 40 lebih pertanyaan seputar kurban. Ini baru dibahas sebagian kecilnya saja. Karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan ini bisa membantu jadi syariat yang baik ketika melaksanakan kurban dan mendapatkan kurban yang baik, insya Allah. Demikian sampai pagi ini. Jika ada 1-2 pertanyaan, mungkin saya persilahkan. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau menyampaikan pertanyaan seputar, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan tapi satu, Pak. J. Puasa 9 Dzulhijjah antara sini dengan Arab itu J. yang kita ikuti yang mana, karena masih ada ormas yang hitungannya pemerintah menggunakan J. yang kita ikuti yang paling afdal yang mana? J. Jazakallahu khairan. Ini memang pertanyaannya khususnya di Indonesia, khususnya di Indonesia. Memang secara dalil betul, somu li ru'yatihi wa akhtiru li ru'yatihi. Kalau kita melihat dalil, memang yang paling pas itu memang dalil yang kita menunggu ru'yah, menunggu pemerintah sebenarnya. Tetapi sekali lagi, karena ilmu hisab pun sangat berkembang. Buktinya apa? Saling melengkapi. Nek orang hisab ya terus menentukan kalender 10 tahun yang ke depan kan juga sulit. Seharusnya kalau mau fair kan sebenarnya tiap bulan pemerintah harus sidang isbat. Ini mungkin. Tapi kenyataan anggota yuk sidang isbat ini jadi larang. Maka secara dalil memang kalau memungkinkan ikut pemerintah, ikutlah pemerintah. Tapi saya katakan khusus di Jogja, karena di Jogja saya lihat warga Muhammadiyah juga sangat banyak. Maka insya Allah ikut Muhammadiyah pun itu. Jadi dua-duanya jenengan silahkan pilih. Persoalan ada hati saya mengatakan ketika di sana sedang wukuf kita puasa, bisa jadi ada pergeseran itu serahkan kepada Allah saja. Yang penting yang jenengan paling yakini dari 2 pilihan itu yang mana silahkan. Dua-duanya insya Allah tidak masalah. Saya tidak tahu tahun ini akan berbeda apa tidak, Pak. Mudah-mudahan tidak berbeda. Tapi kalaupun berbeda, jenengan ambil salah satu. Secara dalil sebenarnya ikut ulil amri. Nah, tapi kalau di Jogja, jenengan lihat masyarakat banyak yang organisasinya Muhammadiyah. Saya tidak terafiliasi dengan organisasi apapun, Mas. Saya tidak punya anggota Muhammadiyah, tidak punya anggota. Saya belajar
kebanyak orang Persis juga saya punya banyak teman, orang Salafi juga punya banyak teman. Sehingga saya biasanya mengambil dalil itu dengan menjamak namanya. Menjamak itu mengumpulkan banyak dalil, kalau mungkin dilakukan bersamaan. Oke, jadi itu tadi Mas. Saya sampaikan dalilnya, ikut ulil amri lebih utama. Kalau misalnya dengan di sini orang hari Rabu semua, jenengan Kemis dewean, itu kan jadi soal. Okay. Tapi kalau di Cilacap di tempat saya, kebanyakan kan 90% ikut pemerintah. Maka kalau jenengan di sana ya, monggo ikut yang paling banyak. Mengikuti urf itu yang paling bijaksana. Sholat, misalnya dalam kasus sholat, di urfnya Bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada dalilnya. Tapi yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu juga ada dalilnya. Maka kalau jenengan di wilayah yang Bismillahnya seru, yang jenengan Bismillah seru, itu maksud saya, paham ya? Tapi kalau jenengan di tempat yang Bismillah sir, ono seru, yono, silahkan jenengan pilih di antara keduanya. Maka kasus di Jogja jenengan silahkan pilih di mana. Dua-duanya afdol Mas, dua-duanya afdol, insya Allah. Akan ya? Ada lagi? Ibu ya. Ustaz, mungkin dari saya yang hadis tadi yang jika tidak berkorban tapi mampu, kemudian saya mendekati tempat sholatku atau masjid. Maksudnya apa tentang keutamaan atau tidak boleh mendekati masjid? Baik. Ini memang tekstualnya begitu, tetapi maksudnya adalah penekanan, adalah sebuah kehinaan. Maksudnya, jikalau seseorang punya kemampuan tapi tidak berkorban, seperti begini Pak. Rasulullah suatu ketika bersabda, saya sesungguhnya, laqad hamamtu, sesungguhnya saya ingin menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian saya perintahkan kepada seseorang untuk menjadi imam menggantikanku, sedangkan aku akan pergi ke rumah orang laki-laki yang tidak berangkat ke masjid, kemudian saya bakar rumahnya. Rasulullah begitu mengatakan begitu. Tapi apakah Rasulullah pernah bakar rumah? Tidak. Paham maksudnya? Artinya sungguh kehinaan seorang laki-laki kok nggak sholat di masjid, itu kehinaan. Karena sampai Rasul mengabarkan, nek orang mangka tak bakar rumah, walaupun Rasulullah tidak sampai membakar. Maka seperti tadi, bukan berarti orang yang tukblas, bukan. Tapi sebuah kekeliruan, sebuah kehinaan, sebuah kerendahan seseorang mampu ke orang gelem. Itu maksudnya Pak. Bukan berarti mampu tuh orang sambil ngeleti, bukan seperti itu. Matur nuwun, itu pertanyaan yang Masya Allah bagus. Ngaten nggih. Ada lagi? Satu lagi dari saya. Tadi masalah niat untuk berkorban. Apakah niat itu tadi sudah disampaikan bisa untuk satu keluarga yang sendiri, kemudian juga untuk keluarga. Kemudian apakah bisa untuk niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya tadi sudah dijawab. Jadi ini pertanyaannya, bolehkah korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Maksud saya untuk diri sendiri, keluarga dan orang tua yang jadi sekalian. Oh ya, itu masuk. Jadi gini, ketika kita menyembelih hewan korban, syariatnya Bismillah tok sah, Bismillahi Allahu Akbar sah, Bismillahi Allahu Akbar hada ini minka walaka, ini darimu dan untukmu. Kemudian taqobal min, terimalah dari panjenengan fulan an ahli baitihi, begitu, dan seluruh keluarganya, itu keluarganya hidup dan mati termasuk. Jadi sebenarnya setiap kita, Bapak Ibu, sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu waktu dulu. Jadi Rasulullah itu pernah berkorban untuk dirinya, ani wa an ahli baitihi wa an ummati, kata Rasulullah. Jadi kita itu sebenarnya sudah pernah dikorbankan oleh Rasulullah. Setiap kita. Boleh Pak, boleh. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri pengajian kita jam 6.17. Bersama-sama marilah kita akhiri pengajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.